Anda ini yang caleg yang punya duit atau yang termasuk yang tidak punya uang? Saya tidak tuh Bang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Pak Ewok, selamat datang di Ngopi Pas, Ngobrol Piru-Piru Pasundan. Kali ini kita punya edisi khusus, edisi Janji Wakil Rakyat. Jadi kalau disapa itu para pemilih atau sahabat-sahabat atau orang-orang yang ada di belakang Pak Iman Ewok, sebenarnya namanya Iman Soleh Nurdin, ya. Tapi karena saya ini teman saya dulu, jadi ini karena teman saya biasanya manggil Pak Ewok atau Bang Ewok gitu loh. Kalau panggilan teman-temannya sahabat dari Mang Udin apa? Pak Ewok gitu. Baraya Iman. Baraya Iman ya, oke. Baraya Iman. Ya, jadi saya cuma ngasih pesan aja ya. Nanti ada jejak digital hanya di Pas Jabar ini ya. Jadi nanti kalau misalnya Baraya Iman ternyata Pak Ewok atau Iman S. Nurdin ini menjadi dewan, nanti kita tagih janjinya. Karena dia di sini ada jejak digitalnya. Tetapi sebelum kita tahu program-program dia yang akan dijanjikan itu, makanya kita harus memenangkan dulu. Kayaknya Pak Iman S. Nurdin ini atau Pak Ewok ini menjadi anggota dewan atau wakil rakyat. Oke, selamat datang Pak Iman. Pak Iman aja saya manggilnya ya. Ya, selamat datang juga. Terima kasih Bang sudah diundang. Oke. Saya justru terima kasih juga sudah siap sempat karena kesibukannya Pak Iman ini dosen sekarang dia, tapi dulunya wartawan. Wartawan udah berapa media udah banyak lah. Saya sudah banyak lah, kita udah sering banget ya. Ya, betul. Sama-sama berjuang di lapangan ya. Iya. Tapi saya mikirnya gini Pak Iman, Pak Ewok ya. Bahasanya bahasa bebas-bebas sajanya, kalau hari mah pakai bahasa Sunda. Dulu wartawan, terus sekarang pengen jadi wakil rakyat. Kenapa sih? Emang wartawan nggak menjanjikan? Sebenarnya wartawan tuh salah satu bagian dari pilar keempat kan, ya, dari sistem konstitusi negara ini ya Pak. Artinya bagaimana si wartawan itu menjadi corong rakyat, tapi dengan cara menyuarakan di media. Oke. Nah kalau sekarang hampir sama sebenarnya, tapi kan kalau menjadi anggota dewan atau wakil rakyat di parlemen itu lebih memiliki kebijakan. Oh iya. Powernya kuat, bukan hanya menyuarakan, tetapi juga menekan supaya menjadi sebuah kebijakan. Dan ini kayaknya hampir sama, Bang. Hampir sama. Hampir sama, cuman persoalannya adalah posisinya aja. Jika dulu mah kita mendengar keluhan rakyat, keluhan masyarakat, lalu kita suarakan melalui media, kita tekan dengan media berita-berita kita gitu. Akhirnya kebijakan juga ada yang bergoyang, bergeming, ada tidak cuek, pada double. Tapi kan ketika di parlemen mungkin menyuarakan suara rakyat, menjadi penyambung lidah rakyat. Oke. Tapi juga bisa menekan sehingga akhirnya di sebuah kebijakan. Mudah-mudahan seperti itu, Bang. Jadi bisa langsung ya. Ya, betul, langsung. Jadi selama ini memang kalau jadi di media itu kita hanya menginformasikan aja ya kekuatan kita. Nah sekarang kita bisa menampung suara rakyat, keinginan rakyat, lalu kita bisa implementasikan jadi sebuah kebijakan. Betul. Ya. Itulah bisa merubah kemudian nasib rakyat. Mungkin seperti itulah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena jadi bukan karena yang lain-lain ya Pak Ewok ya. Enggak sih, enggak apa-apa. Nah, gini, satu sisi ada juga fase mungkin ya. Fase awal kita main di lapangan. Oke. Bergerak dengan para aktivis, para warga masyarakat, dan kita mencoba menjadi wakil rakyat dalam tanda kutip wakil rakyat sebagai penyuara suara wakil rakyat melalui media. Tapi ketika fase berikutnya mungkin ada fase-fase kita harus mulai masuk ke wilayah lingkaran kekuasaan. Oke. Kenapa? Karena dengan kekuasaan itu kita bisa mengambil kebijakan. Kalau misalkan kita di luar saja, fasenya mungkin harus bergerak juga ke arah lebih maju lagi gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi fase yang terbaik lah buat kita. Bagaimana ketika kita mulai di lapangan,
sekarang mulai masuk ke ranah kebijakan gitu, Pak. Oh iya, oke, langsung. Jadi langsung bisa mengimplementasikan keluhan-keluhan rakyat, Ya. dijawab langsung gitu loh. Tapi gini loh, Baraya Iman dan juga para pemilih ya, saya merasa bangga sekali ya, banyak teman-teman jurnalis yang kemudian ingin menjadi wakil rakyat. Ya semoga sih kita doakan jadi, karena saya percaya banget karena jurnalis itu di lapangan deh ya. Jadi dia tahu banget. Ya. Jadi bukan cuma setelah dia jadi politisi aja, sebelum jadi politisi dia tuh tahu banget masalah rakyat gitu loh. Makanya kata saya mah, ya saya setuju aja sih. Dan semoga jarang juga sih saya lihat yang bermasalah mantan jurnalis jadi wakil rakyat terus bermasalah, jarang juga sih saya lihat. Saya lihat seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan apapun ya. Oh iya. Pak Ewok gini, kemarin sudah sosialisasi belum? Sosialisasi mah hampir tiap hari kita terus sosialisasi, ngobrol, silaturahmi dan sebagainya. Tapi sudah dilakukan ya? Sudah lakukan. Dapil berapa sih Pak Ewok? Saya kebetulan dipercaya untuk Dapil 2 Cimahi. Dapil 2 Cimahi, partainya Gelora. Cibabat sama Pasir Kaliki. Oke. Pasir Kaliki dan Cibabat, 2 kelurahan kalau di Cimahi mah. Lalu partainya ada Partai Gelora, partai nomor 7. Kebetulan saya dipercaya nomor 1. Nomor 1, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang bisa jadi dipercaya oleh masyarakat untuk bisa mewakili mereka. Kalau sosialisasi terus kita dekat dengan masyarakat sudah hampir sudah sejak awal saya mulai dicanangkan jadi caleg. Saya mulai pendekatan komunikasi silaturahmi, walaupun ya dengan keterbatasan ya. Saya bukan orang yang kaya dan sebagainya, dan gitu, memang harus orang kaya gitu. Maksudnya jangan modal. Jangan modal Bang. Karena tuh klarifikasi ya Baraya Iman ya. Anda ini yang caleg yang punya duit atau yang termasuk yang tidak punya uang? Saya tidak tuh Bang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Di mana sih? Kenapa mindset di Indonesia itu caleg harus punya uang ya? Minimal dia bisa pada intinya mah gini, uang tuh artinya kan modal untuk mobilisasi kita. Mobilisasi kita aja. Soalnya kan untuk mobilisasi para relawan, itu kan kita belum punya apa lagi. Oh ya, tapi ajarin masyarakat tidak politik uang yes, ya. Betul. Dan itu juga makanya sekarang masyarakat aja yang memilih apakah saya bisa layak untuk jadi wakil mereka. Karena secara kemampuan hasilnya kemampuan finansial kita nggak punya. Oke. Dan kebetulan juga saya ditempatkan sini sebagai amanah dari partai gitu ya. Saya coba optimalkan semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menampung keluhan-keluhan masyarakat atau melihat apa saja yang menjadi persoalan-persoalan di masyarakat, terutama kan saya juga orang warga Cimahi. Oke. Kebetulan kalau saya rumahnya di Melong, Pak. Bang, jadi Melong T di Cimahi Selatan. Iya. Nah, kebetulan saya dimintanya di Cimahi Utara. Iya. Di Dapil 2 Cibabat sama Pasir Kaliki. Tetapi persoalannya memang di Cibabat, di Cimahi secara kota itu persoalannya hampir sama. Persoalan sosial, pertama masalah pengangguran. Masalah kuliah. Kuliah maksudnya kenapa? Sekolah maksudnya, sekolah. Oh iya. Sekolah yang masih rendah, ada masalah dengan masalah, karena inti awalnya adalah kemiskinan. Oke. Kemiskinan dan di Cimahi juga kan masyarakat urban juga ada yang pendatang. Kayak masyarakat di Bandung lah, masyarakat urban juga ada penduduk asli, pendatang. Apalagi 60% atau 2/3 dari Cimahi itu adalah tentara gitu. Oh iya. Itu mah daerah kawasan militer lah di situ ya. Kawasan militer, dan tentu saja ini ada butuh akulturasi yang banyak, dan itu kebanyakan orang pendatang. Di pabrik juga kan banyak di Cimahi oke. Pabrik industri-industri yang cukup besar ada juga di Cimahi. Persoalannya adalah mereka akhirnya datang karena memang ada mengisi industri itu kan. Iya. Akhirnya masalah kemiskinan juga jadi masalah di Cimahi. Masalah kesejahteraan juga jadi masalah di Cimahi.
Terus masalah yang paling penting dan itu jadi sebuah program di Partai Gelora tentang stunting. Stunting. Bagaimana kita menghilangkan stunting, apalagi di 2045, di mana kita menjadi kejayaan Indonesia itu diharapkan pada 100 tahun Indonesia emas lah ya, rencana Indonesia emas itu lah. Itu nggak ada lagi stunting. Dan kita punya program Gen 170. Gen 170 itu program Artinya pusat itu atau program daerah? Program pusat. Pusat. Kita coba implementasikan di daerah bahwa Cuma diadopsi nih sama Pak Iman nanti gitu. Karena bagian dari narasi besar kita. Oke. Bahwa Gen 170 itu bagian dari bagaimana supaya anak-anak kita itu lahir tidak ada gen tingginya itu minimal 170. Oh iya. Gitu. Ya penuh gizi lah kayak gitu. Betul, artinya gizi harus terpenuhi. Terus ketika hamil, ibu-ibu hamil juga harus gizi dan proteinnya harus terpenuhi. Lagi ketika balita, susu dan sebagainya benar-benar harus terpenuhi juga. Dan paling penting adalah bagaimana pertumbuhan anak itu dicoba dikolaborasikan dengan pendidikan yang mumpuni. Makanya satunya Gelora itu berharap ketika menang akan menggratiskan semua kuliah. Are you serious right now, bro? Are you serious right now, bro? Kuliah gratis. Itu kuliah negeri mungkin. Kuliah di mana? Nanti subsidinya? Makanya itulah nanti sudah ada hitung-hitungannya. Kalau misalkan jadi ada wajib belajar sampai 16 tahun. Nah, loh. Itu kalau Gelora menang. Jika Gelora menang? Ya, itu mah program pusat kan. Artinya ketika kita rasionalisasi, apakah mungkin seperti itu? Mungkin saja, Bang. Ternyata ya dari hitung-hitungan. Tapi kalau di Cimahi mungkin? Mungkin lah, Bang. Mungkin di Cimahi? Mungkin sekali. Dan itu harapannya bagaimana orang-orang yang putus sekolah atau yang tidak bisa kuliah, kita bisa kuliah gratis. Oke. Ini catat juga nih. Ini catatan nih, Baraya Iman ya dengan para pemilih ini ya. Kalau Gelora menang ataupun caleg-calegnya itu akan membawa ini kepada ranah nanti kebijakan akhirnya ya. Kebijakan. Sekolah gratis sampai kuliah S1 berarti ya? Iya. Sekolah gratis sampai kuliah. Yuk kita tagih nanti. Maksudnya kuliah gratis, Pak. Kuliah gratis ya, kuliah gratis. Nanti kita tagih janjinya. Iya. Kita tunggu aja gitu. Enggak. Lanjut betul, lagi. Harus. Supaya kuliah bisa gratis, maka menangkan Gelora, partai Gelora dulu. Supaya kuliah gratis, menangkan dulu partai Gelora. Gitu, Pak. Ini jadi jurkam. Ya, betul lah. Kita kembali lagi lah ya ke programnya Pak Iman lagi ya. Ini nggak apa-apa lah, mudah-mudahan ini terrealisir lah ya. Kalau misalnya kita ngedukung lah kuliah gratisan, pastilah. Siapa yang nggak mau warga Indonesia yang sekolahnya sampai S1 gratis gitu loh. Nah tadi keluhan tadi tuh, ada lagi ya tadi keluhan lagi yang ditampung? Keluhan yang ditampung dari masyarakat sekolah gratis sampai S1? Masalah yang tadi stunting dan sebagainya. Oke. Gizi buruk dan ibu hamil. Dan kita perhatikan juga karena mau tidak mau kalau misalkan gizi buruk dan asupan yang jelek kepada balita dan ibu hamil, masalahnya kan jadi generasi kita jadi jelek. Makanya ini satu jurusan dengan kampanye Prabowo juga. Oh iya. Prabowo juga kan melakukan kampanye lagi saudara. Ya, artinya kan kita harus menguatkan. Bebas aja kok di sini. Menguatkan program kita supaya benar selaras dan saling mendukung gitu. Oh iya. Ketika Gelora juga punya program, juga ada permasalahan di masyarakat, masalah stunting sebenarnya. Terus PMKS, lalu masalah yang cukup menarik itu adalah masalah sampah. Memang persoalan sosial. Masalah sampah juga. Masalah yang agak susah memang harus ini PR kita semua. Iya. PR kita semua untuk mengatasi masalah sampah. Dari dulu solusinya kan kita belum dapat. Ada punya solusi tapi tentang juga masyarakat lain. Atau misalkan ada solusi tapi ada dampak, imbauannya apa gitu. Nah, bagaimana caranya supaya sampah itu bisa bukan hanya membuat dampak,
malah jadi pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat gitu. Jadi ekonomi masyarakat. Jadi kita coba formulasikan bagaimana caranya. Mulai dari pemilahan sampah. Jadi sampah-sampah yang organik bisa jadi pupuk, jadi apapun gitu. Tapi bukan hanya ketika dipilah-pilah pupuknya nggak terserap, kan dia masalah juga. Makanya harus ada sistem dan ekosistem yang terbangun. Mulai dari habitnya masyarakat memilah sampah, termasuk juga daya tampung pengolahan lanjutannya gitu. Emang ini jadi bagian dari program bersama ya. Persoalan lain adalah masalah infrastruktur mungkin ya infrastruktur di Cimahi. Cimahi udah kecil, kotanya hanya 3 kecamatan. Iya. Penduduknya juga padat dan infrastruktur jalannya juga kan sedikit banget. Iya. Kalau dulu mah kata wali kota dulu mah seperti sirip ikan, jalan panjang tapi ada sirip ikan aja gitu. Nah, apakah bagaimana pembangunan ke depan? Apakah ada plan lebih luas lagi? Ya mudah-mudahan kita memberikan kontribusi terbaik lah buat Cimahi. Akan diperjuangkan loh ya. Halus. Tapi kan itu kan banyaknya program. Maka ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi pas ini, Pak. Ngopi dulu. Ini kopi, ini ada sponsor. Kopi Lembang asli. Enak banget loh. Kopi pas itu dari kopi Lembang. Top. Asli Jawa Barat. Oh gitu. Pewok. Iya. Masih pas ya. Oke, Pewok tadi ya jelas infrastruktur gitu ya. Tapi kan ada infrastruktur, kan ada jalan pusat, ada jalan daerah. Betul. Terus juga ada lagi nggak kira-kira? Sejauh ini mah ya cukup lah segitulah. Tapi banyak lah ini. Banyak lah intinya. Ya. Pada intinya mah karena kan kota mah dinamis ya Bang. Iya. Dinamis, kadang-kadang persoalan-persoalan yang tadinya bukan persoalan, jadi persoalan. Betul. Apalagi masalah kenakalan remaja, masalah. Iya, tingkat kriminalitas Cimahi viral terus loh dari kemarin-kemarin. Ini juga harus ditampung, diantisipasi dan dicarikan solusi. Tapi sih lain juga Cimahi punya potensi yang sangat luar biasa Bang. Satu sisi dia punya kemampuan IT yang sangat luar biasa. Wih, dia Cimahi itu punya keunggulan di bidang cyber. Makanya ada Teknopark di situ dan ada SMK yang memang mencetak orang-orang yang jago di IT. Dan itu tingkat SMK ya? SMK ini. Swasta sama negeri udah sama di sana ya? Hampir sama. Makanya posisinya ya harapannya ini bisa berimbas juga pada mengeliminasi kenakalan remaja, mengeliminasi menurunkan jarak antara masalah kemiskinan dan putus sekolah sebagainya. Itu harapannya. Iya, kesenjangan sosial biar terpilah lah gitu ya. Betul. Terus gini, Pak, terakhir tuh saya kalau di Cimahi itu saya pernah bikin berita. Ini juga masalah yang sangat ngeri juga saya rasa ya. Itu korupsi kok sering ya di Cimahi ya. Terakhir pasar apa nggak tahu apa. Ya, itulah yang saya disebutin. Tapi ini harus ada nih pemikiran khusus gitu loh. Ya mudah-mudahan nih kalau Gelora menang. Kalau Gelora menang bisa menghadirkan pimpinan di Kota Cimahi yang bersih, punya integritas yang tinggi dan dipercaya oleh masyarakat dan benar-benar jauh dari korupsi. Soalnya gini, ketika amin. Persoalannya ketika awal didirikan Cimahi 2021 itu sampai sekarang nggak ada yang lolos, nggak ada yang beres. Itu yang mengerikan tuh sebuah ironi ya. Iya. Ini ada apa teman? Mungkin saja ini ada permasalahan dalam manajemen di pemerintahan Kota Cimahi ataupun ada kebijakan-kebijakan yang ternyata memang sangat membuka peluang-peluang untuk korupsi. Mudah-mudahan Bang, saya minta doanya juga kalau misalkan ini jadi. Kalaupun nggak jadi nggak apa-apa, tapi pada intinya mah jadilah. Intinya mah tetap saya punya komitmen untuk menjadikan Cimahi sebagai kota yang bebas korupsi. Kota bebas korupsi Cimahi. Ini ironis banget ketika awal mulai dari Cimahi jadi kota. Berdiri tersendiri.
Dari kota administratif dulu tuh. Itu nggak beres-beres Bang. Nggak, iya benar sekali. Semuanya kena korupsi. Kan Iya, ironis. miris. Ini sama dengan Kabupaten Bandung Barat. Kemarin banyak kan ngeluh gitu ke masyarakat waktu sosialisasi. Ya, sama lah. Sama? Mereka juga mengeluhkan. Kapan dah punya pemimpin yang benar-benar tulus, benar-benar nggak pernah terhingap sedikit pun tentang korupsi. Oh, Kan iya, itu iya. bikin buruk juga buat masyarakat Cimahi kan. Tapi pembangunan agama di sana bagaimana tuh? Kalau agama Anda tampung selama agama mah alhamdulillah. Iya. Agama mah alhamdulillah banyak pesantren, ada majelis taklim yang di sana yang hadir. Yang bisa memberikan nuansa keagamaan di situ. Dan kemarin juga kita sudah melakukan dialog keumatan. Iya. Se-Bandung Raya. Cimahi membawa beberapa 150 orang ulama dan kiai di situ. Ajak-ajakan di Cimahi, kita hadirkan juga di sana. Ngobrolin tentang umat, bagaimana nasib umat dan sebagainya. Dari sisi politik, dari sisi kenegaraan atau nasionalisme kebangsaan, termasuk juga dari sisi geopolitik secara keseluruhan. Ya. Bagaimana setiap umat Muslim yang ada di Cimahi atau dimanapun yang ada itu bisa memberikan kontribusi buat kejayaan Islam. Iya. Juga menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Superpower baru. Karena narasi besarnya, saya setuju dengan saya mengutip dari Ketua Umum kita, Pak Anies Mata, bahwa persoalan kita tuh kita belum negara Islam yang terbesar umat Islamnya. Sedunia. Lalu, tetapi tidak ada satupun superpower yang ada di dunia saat ini mewakili negara Islam atau negara yang punya negara yang berbangsa berbasis orang-orang Islam. Eropa, Amerika, Chinese, terus India itu nggak ada Islam. Makanya Indonesia punya peluang hari ini ketika geopolitik sedang bergonjang-ganjing nih. Mulai dari Ukraina dengan Rusia. Nah, ini lagi dikacak-kacak nih. Indonesia di peluang Indonesia jadi naik nih buat sebagai negara superpower baru. Oh iya. Karena itulah bagian dari keumatan juga. Ketika Indonesia bisa mewakili negara Islam terbesar, mewakili sebagai superpower baru, negara-negara Islam yang lainnya akan ikut membantu kita terwakili oleh Indonesia. Itu harapannya. Tuh, Baraya Iman. Baraya Iman ya, hebat kan kira-kira ya. Kopi lagi. Ini karena semangat nih. Jadi Baraya Iman, yang jelas tadi sudah banyak ya, sudah ditampung semuanya sama Pak Iman ini. Mulai dari pendidikan, kemudian mau menunjukkan stunting, memperbaiki gizi ya, dan ada program yang khusus katanya itu Gen 170. Ternyata Gen 170 itu menarik juga sih, kalau kata saya sih menarik sekali. Jadi anak-anak Cimahi dan seluruh Indonesia, tapi Pak Iman nanti kerjanya untuk di Cimahi pastinya. Anak tuh harus tingginya 170 ya. Betul. Dibutuhkan gizi dan layak, dan selalu pengangguran, terus angka pendidikan, kemudian agama, tadi juga Cimahi anti korupsi. Oh banyak sekali lah pokoknya ya itu ya. Itu semua dari masyarakat ya, benar ya Pak Iman ya? Betul, masyarakat. Ini keluhan dari masyarakat, lalu kita elaborasi menjadi sebuah program. Dan mudah-mudahan program ini bisa klop banget dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah dengan membuat membebaskan buta huruf Al-Quran. Membebaskan buta huruf Al-Quran. Ini kalau kita terus melakukan itu supaya masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin ya, bebas dari buta huruf Al-Quran. Itu targetnya berapa lama tuh kalau misalnya pengen? Ya secepat mungkin, segera mungkin. Tuh, secepat mungkin. Jadi kita tagih aja lah nanti lah. Nanti kita. Terus yang tadi yang menarik masalah sampah tadi ya. Saya tuh pernah liputan karena saya jurnalis ya, Pak. Jurnalis tahu lah jurnalis ya. Jadi kalau masalah sampah itu di Kota Bandung itu saya pernah liputan. Itu ternyata ada di satu kecamatan sampahnya tuh beres sampai di tingkat RW. Kita udah nggak butuh lagi yang namanya TPS karena di situ ada pemilahannya. Setelah pemilahan itu ada yang dibikin maggot, ada yang jadiin pupuk, jadiin apa. Setelah itu kita tidak perlu lagi. Jadi sampah di sekitar RW itu tidak perlu lagi ke TPS. Habis di situ gitu loh.
Nah, itu mungkin bisa dijadikan itu nanti. Sebenarnya Nah, yang saya tanyakan betul. kan ini ya. Yang saya tanyakan tuh, Anda sudah punya program belum tentang untuk sampah di Cimahi itu? Sebenarnya sederhana, Bang. Pertama, ini harus ada kebijakan political will dari pemerintah. Oke. Termasuk juga di kalau misalnya diperdakan gitu. Perda supaya penguat itu. Akhirnya semua unsur-unsur dari Kecamatan Cimahi itu semua mengerujuk pada perda ini tentang pengelolaan sampah. Bukan hanya sebatas anjuran atau gerakan. Kalau gerakan anjuran mah kan bentuk kesadaran. Tapi kalau ini mah sudah jadi kebijakan mah semua sampah harus beres dari RW. Tapi ngomong-ngomong udah ngelakuin belum? Belum lah. Tuh kan. Artinya kalau dibuat ke rumah tangga dan daerah saya mah ya sudah dibuka-buka. sudah ada pemilahan di rumah saya, Artinya sudah lah ya. Saya di RW saya sudah. Itu lumayan bagus, Bang. Persoalannya kita punya tempat magot. Oke. Itu daerah Melong di RW 12 terus RW 6 tempat pembuatan penerangan magot. Magotnya itu dibuangin nanti kan untuk peternakan. Ada juga pengolahan sampah buat kompos dan sebagainya. Lalu sampah juga yang plastik atau yang agak susah ini baru ditampung di situ. Tapi itu program Anda atau program orang lain? Orang lain lah. Pemerintah lah. Tapi kan saya ikut juga dan nanti kalau jadi nanti dihitungkan lah diperbesar lah itu ya, jadi ekonomi rakyat lah ya. Betul, Bang. Oh ya, tapi gini Pak Ewok, kira-kira yang Pak Ewok pikirkan gitu loh, yang akan direncanakan yang sudah dilakukan sebenarnya Pak Ewok gitu loh. Kadang-kadang saya ngeliat tuh caleg tuh nggak itu loh, dia nggak menyadar dirinya tuh sudah melakukan ini sebenarnya gitu loh. Cuma dia terjebak dengan kampanye ini akhirnya Anda kan sudah melakukan ini, kenapa nggak yang ini aja, maksud saya begitu. Ya sebenarnya ya sudah saya lakukan apapun. Saya juga harus merenungi apa sih yang sudah lakukan. Ya pada intinya mah kalau saya sendiri ya, saya sering kali membuka literasi digital, Bang. Di beberapa masyarakat. Di SMK, SMA. Pertama berkaitan masalah bagaimana mereka memanfaatkan media yang atau saluran komunikasi baik di media sosial maupun di media konvensional sebaik mungkin. Termasuk juga meliterasi bagaimana mereka supaya tidak imbas atau imbal dari media-media itu tidak terpapar lebih jauh. Baik itu masalah hoax, masalah itu sudah kita lakukan dari sejak dulu. Oh ya, itu ngeri juga tuh kayak gitu. Itu kan permasalahan yang terjadi. Kadang-kadang ada persoalan awalnya kan dari komunikasi dan informasi yang salah. Akhirnya jadi hoax itu berimbas kemana-mana. Nah sejauh ini mas saya udah melakukan itu, Bang. Oke. Di beberapa seminar kita juga bikin literasi di komunitas tertentu. Tapi lalu begitu kadang-kadang juga sering melakukan perbincangan dengan berbagai hal. Karena di sisi lain juga Cimahi itu punya potensi yang luar biasa, Bang. Ya tadi kan nomor 1 digitalnya. Iya, digital juga nomor 1. Makanya bagaimana kita bisa jadi bukan hanya Cimahi tapi juga berimbas pada kota-kota lain dengan kemampuan kita itu. Jadi katakanlah Cimahi itu sebagai kota yang kreatif dan dinamis, termasuk juga kemampuan IT-nya yang luar biasa di Cimahi. Itu berimbas ke daerah lain. Jadi pilot project-nya lah ya. Ya mudah-mudahan, Bang. Mukanya lah ya. Siap. Nanti Pak Ewok juga begitu jadinya nanti. Insya Allah, Bang. Mau akan bawa ini semua gitu. Harus itu. Bang. Apapun potensi yang baik di Cimahi harus kita angkat, kita junjung. Oke, Baraya Iman. Iya benar, Baraya Iman. Jadi ya begitulah. Jadi kalau ini misalnya ingin terwujud semua apa yang diinginkan oleh Pak Ewok ini memang bukan dari diri dia, tetapi dari hasil dia melakukan sosialisasi. Artinya ini adalah suara dari rakyat, dari bawah dia perlu. Tetapi ini tidak bisa terwujud juga kalau dia nggak jadi pemimpin, nanti nggak jadi legislatif, nggak jadi wakil rakyat gitu loh. Jadi ya kita percaya saja itu sih. Yang jelas nanti tanggal 14 Februari tetap kita harus menjaga pemilu damai. Pemilu damai ya, harus menjaga tetap pemilu damai. Ya kira-kira begitu perbincangan kita sementara Pak Ewok.
Mangga, di kopi dulu. Di perbincangan kita agak serius jadinya nih. Kopi apa nih Bang? Enak banget Bang. Kopi Lembang, ngopi pas, boleh. Nah, bisa dipesan dari di Pas Jabar. Oke. Selanjutnya nih, dari tim ada pertanyaan nih ya, Pak Ewok ya. Tapi harus dijawab dengan cepat. Oke. Ya, jadi tidak usah. Tapi kalau misalnya dua-duanya gitu nggak apa-apa. Pas boleh, pas. Pas berarti dua-duanya. Pas nggak apa-apa, Pas Jabar. Oke, langsungnya pilih jadi wartawan atau dosen? Wartawan. Wartawan. Pertanyaan kedua, pilih jadi dosen atau caleg? Caleg. Caleg, oh sekarang caleg. Sorry, agak sedikit tuh. Kenapa sih orang mau jadi caleg? Jadi dosen dah. Jujur lah. Caleg mah kan calon, kalau legislatif mah legislatif. Ya kan pengen jadi wakil rakyat kan pengen caleg dulu gitu loh. Iya. Tapi tiba-tiba banyak orang termasuk profesi artis, wartawan apa kan pengen jadi caleg ternyata. Itu seberapa besar sih masyarakat percaya pada kita? Oke. Nah, itu ketika percaya itu diemban, itu menjadi sebuah kekuatan buat kita untuk melaksanakannya. Oke, pengen ada show of force-nya lah ya, itunya. Ya. Tindakannya lah, nggak cuma informasikan. Kalau wartawan kan cuma informasi. Ya, tapi ini udah bertindak ada lah implementasinya, ya. ada tindakan. Pertanyaan ketiga ya, pilih partai atau keluarga? Keluarga lah. Keluarga sudah pasti itu. Pilih mahasiswa atau ibu-ibu RT? Ibu RT. Kayaknya pemilih nih makanya. Ibu RT. Dua-duanya lah kalau Ya, itu milenial juga. Betul, ya. Nah sekarang ya kelima nih. Pilih bagi-bagi sembako atau blusukan. Bahasanya jangan blusukan lah ya nanti. Blusukan. Nggak apa-apa blusukan bahasanya ya. Iya. Pilih mana? Blusukan. Bagi-bagi sembako atau blusukan? Blusukan ya. Tadi udah ngelakuin ya blusukannya ya. Udah. Oke. Sembako mah belum punya duit. Ya nggak apa-apa, di sini mah apa adanya. Iya, artinya kalau kita memang caleg kayak kemarin saya beberapa kali jadi narasumber, saya tuh ngaku dia. Iya. Saya emang nggak punya uang katanya. betul. Saya calegnya nggak punya uang. Sama dengan saya Bang, nggak punya uang, mau nggak bagi sembako juga. Susah juga, Iya, Bang. tapi bukan karena nggak punya uang mau nyari caleg ya. Enggak. Ya enggak juga sih. Oh gitu. Kalau masalah kehidupan kita mah saya mah udah alhamdulillah dah zamannya. Oh ya. Ya. Oke. Enggak lah. Oke, sekarang di semua narasumber saya tuh kita selalu mendesak agar dia tuh berkampanye gayanya seperti apa gitu. Emang enggak? Kampanye Pak waktu melakukannya seperti apa? Dong Hilap 14 Februari 2024 coblos nomor 1 di Dapil 2 Cimahi, Iman Soleh Nurdin. Mangga Baraya Iman coblos abdi 2024 bulan Februari nomor tanggal 14 nomor 1. Oke, keren. Terima kasih ya Pak Iman sudah mampir di kita. Jangan bosan-bosan dan juga ajak Baraya Imannya menonton Pas TV. Pas Jabar. YouTube-nya di Pas Jabar. Tapi streamingnya nanti di Pas TV, ada streaming juga. Ajak juga nonton. Yang jelas nanti Baraya Iman kita akan tagih janjinya Pak Iman S. Nurdin ini kalau beliau nanti terpilih menjadi wakil rakyat, karena di sini ada jejak digitalnya. Para pemilih, terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa simak lagi calon-calon pilihan Anda yang lainnya di Ngopi Pas, janji wakil rakyat. Berikutnya, yang penting ingat, 14 Februari menjadi pemilu damai bagi kita semua.